Kebun binatang manusia. 7 fakta kebun binatang manusia zaman kolonial. Berbicara mengenai kebun binatang, biasanya identik dengan wisata edukatif karena pengunjung dapat melihat banyak macam hewan dari berbagai jenis dan lokasi. Tapi, di era kolonial, kebun binatang adalah pameran hewan sekaligus manusia, yang dianggap primitif dan layak menjadi tontonan. Kebanyakan orang yang ditampilkan di Human Zoo adalah orang-orang dengan ras kulit hitam atau memiliki budaya yang berbeda dengan Barat. Ingin tahu lebih jauh tentang kebun binatang manusia pada zaman dahulu? Simak penjelasan tetap di Fakta Heboh. 1. Konsep Human Zoo pertama kali digagas oleh kaisar dari Aztec. Orang pertama yang diketahui membuat pameran berskala besar dan mengisinya dengan orang-orang beserta hewan adalah Kaisar Aztec Montezuma. Ia memutuskan bahwa kebun binatangnya yang berada Mexico City akan lebih menarik banyak pengunjung jika diisi dengan pameran manusia. Biasanya, Montezuma menampung albino, orang kifosus, hingga orang-orang kerdil di kebun binatangnya bersama dengan berbagai hewan. 2. Columbus menculik penduduk asli Amerika untuk diarak keliling Eropa. Sejak Columbus menduduki Amerika, penduduk asli Amerika alias suku Indian disingkirkan atau disiksa secara tidak manusiawi. Saat Columbus menjelajahi pulau-pulau kecil di Amerika, dia menemukan banyak emas dan banyak penduduk asli, yang kemudian menjadi sangat rakus karenanya. Bukan hanya melakukan banyak ekspedisi untuk mencuri emas, Columbus juga menculik para penduduk asli dan membawanya ke Eropa untuk diarak berkeliling dan ditampilkan. Memang, Columbus tidak menampilkannya dalam sebuah kebun binatang manusia. Namun, konsep ini sama kejinya dengan kebun binatang manusia. Kelompok pertama dari budak-budak ini meninggal hanya dalam 6 bulan. Tapi itu tidak menghentikan kekejaman Columbus. Dia tetap melakukan penyerangan dan menewaskan banyak penduduk asli Amerika. 3. Amerika membawa suku Igorot setelah menang perang melawan Filipina. Salah satu pameran paling populer adalah suku Igorot. Setelah perang antara Amerika Serikat dan Filipina, AS yang menang memutuskan bahwa mereka akan mempermalukan musuh dengan membawa dan menampilkan mereka di depan umum. Suku ini dikenal karena mereka kadang-kadang memakan anjing. Suku Igorot yang ada di pameran dipaksa untuk membunuh dan menyembelih anjing secara konstan untuk hiburan para penonton. Sementara makan anjing adalah hal yang sensasional bagi penonton Barat, itu juga merupakan representasi yang keliru, karena suku Igorot hanya memakan anjing untuk alasan seremonial. Pertunjukan yang dimulai pada tahun 1905 ini akhirnya berhenti pada tahun 1914 akibat protes dari pemerintah Filipina. 4. Perempuan Afrika dengan steatopigia ditampilkan di Human Zoo Eropa pada abad ke-19. Seorang dokter Inggris bernama William Dunlop mengunjungi Afrika. Di sana, ia meyakinkan seorang perempuan Afrika bernama Sarce untuk ikut dengannya ke Inggris dengan berbagai iming-iming. Nama Sarce diganti menjadi Sarah Bartman untuk menghapus identitas lamanya. Sarce memiliki kondisi yang dikenal sebagai steatopigia, yaitu terdapat penumpukan lemak yang besar di sekitar pantat dan alat kelamin. Sarce kemudian ditampilkan di seluruh Eropa, kadang-kadang sampai 11 jam sehari dan kebanyakan dalam keadaan telanjang, agar pengunjung bisa melihat fisiknya yang berbeda. Setelah meninggal akibat menderita cacar, tubuh perempuan malang itu dibedah, kemudian tengkorak dan beberapa bagian lain tubuhnya diambil dan dijadikan koleksi. 5. Bahkan, anak-anak juga ditampilkan. Perlakuan tidak manusiawi ini membunyikan alarm para pemuka agama. Sejumlah pendeta terkemuka belak-belakan tentang apa yang mereka pandang sebagai sikap tidak hormat yang mengerikan. Pendeta kulit hitam, James H. Gordon, pengawas dari Howard Colorado Orphan Asylum di Brooklyn, New York, adalah salah satu penentang paling vokal dari pameran tersebut. Ras kami pikir, sudah cukup tertekan, tanpa memperlihatkan salah satu dari kami bersama kera, tulisnya, kami pikir kami layak dianggap manusia, dengan jiwa. 6. Dibujuk, diambil paksa, lalu sulit untuk kembali ke tanah kelahiran. Memang tidak ada jeruji besi untuk mencegah mereka meloloskan diri, tetapi sebagian besar, terutama yang dibawa dari benua asing, tidak punya tempat lain untuk dituju. Mereka juga tidak tahu cara kembali ke tanahnya secara mandiri. Dibentuk di desa etnis Tiruan, masyarakat adat diminta untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari yang khas.
memamerkan keterampilan primitif, seperti membuat perkakas batu, dan ritual pantomim. Dalam beberapa pertunjukan, pemain pribumi terlibat dalam pertempuran palsu atau uji kekuatan. 7. Brussels World's Fair dan berakhirnya era Human Zoo. Hingga pertengahan abad ke-20, praktik kebun binatang manusia masih terus ada. Pada tahun 1958, Brussels World's Fair di Belgia menampilkan suatu pertunjukan tentang desa Kongo. Tapi, pada tahun tersebut, minat pada kebun binatang manusia telah memudar dengan munculnya film, karena orang-orang dapat memuaskan rasa penasaran mereka akan negeri asing melalui televisi. Pada saat Brussels World's Fair, gagasan tentang kebun binatang manusia menjadi dianggap tidak menyenangkan lagi bagi sebagian orang dan telah dilarang di sebagian besar negara. Tapi kabar buruknya, sebanyak 297 orang Kongo asli tewas dalam Brussels World's Fair. Demikianlah beberapa fakta kelam seputar kebun binatang manusia yang populer pada era kolonial. Human Zoo dengan cepat dianggap memalukan dan menjadi sesuatu yang tidak ingin diingat orang Amerika.